Selamat sore para sahabat setia kanal hukum Elias Daburno. Sore hari ini kita kembali membahas kasus penikaman atau penusukan terhadap Syekh Ali Jabir yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 di Lampung. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa saya mengangkat kembali kasus ini? Karena beberapa hari terakhir ini beredar desas-desus, rumor, kalau boleh dikatakan kabar bohong, bahwa pelaku penikaman terhadap Syekh Ali itu sudah bebas dan dilepaskan dari tahanan Polresta Lampung. Ya, yang kedua adalah trending nomor 5 di Twitter bahwa Alpian itu gila. Apakah benar demikian? Bagaimana perkembangan penanganan kasus ini sampai dengan hari ini, dan apakah benar saudara AA Alvin Adrian itu gila? Siapa yang punya otoritas menentukan seseorang pelaku tindak pidana itu gila atau tidak? Nah, mari kita ikuti pembahasan kasus ini lebih lanjut. Nah, teman-teman sekalian, faktanya adalah perkembangan penanganan kasus saudara Alpian ini, Satreskrim Polresta Lampung telah menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara, ya, SP2HP, dan itu sudah dikirimkan kepada kejaksaan, pada jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Lampung, ya, yang mengawal kasus ini sejak penyidikan sampai nanti pada tahap penuntutan. Nah, penerbitan SP2HP ini merupakan bentuk transparansi dan bukti bahwa kepolisian masih terus melanjutkan pengusutan kasus ini. Ya. Itu tahapan demi tahapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengikuti prosedur sesuai dengan investigasi kejahatan berbasis ilmu pengetahuan, ya. Artinya itu sangat jelas, ya, keterangan informasi yang benar bahwa kasus ini sedang, ya, dan akan terus diusut, ya, sampai tuntas. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kabar yang trending bahwa AA itu gila, saya pastikan itu bohong, kabar bohong atau hoax. Karena yang punya otoritas, ya, untuk menentukan seseorang gila atau sehat itu tidak sembarang orang, ya. Dan bahkan kalaupun pelaku tindak pidana itu gila, proses verbalnya tetap dilanjutkan, ya, tetap dilakukan oleh kepolisian yang berwenang untuk menentukan apakah seseorang atau seseorang itu gila atau tidak. Itu nanti hakim, ya, itu kewenangan hakim, ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa yang berhak menentukan pelaku tindak pidana itu mengalami gangguan kejiwaan, ya, kemudian pelaku tersebut tidak dapat dihukum adalah hakim pada persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Salah satunya adalah dengan mendengar keterangan ahli. Nah, saya mendasarkan pandangan ini atau pendapat ini pada pasal 44 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, ya. Sedangkan ayat 2, jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa. Saya kira itu sangat jelas. Ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sangat terang benderang, sangat jelas.
Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apakah perbuatan Alfian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena misalnya karena pelakunya mengalami gangguan jiwa, itu merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi tentunya hakim menentukan dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menerangkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah itu ya saudara-saudara sekalian ya. Dan terkait dengan status atau keadaan jiwa saudara Alfian ya, tim psikiater dari Mabes Polri telah turun dan melaporkan atau menyampaikan hasilnya bahwa ya berdasarkan observasi pemeriksaan saudara AA ini dinyatakan normal ya, tidak dalam keadaan gangguan jiwa atau mental. Sehingga menurut saya kasus ini sudah sangat terang benderang ya, tidak tepat kalau dikatakan bahwa saudara Alfian ini gila ya atau sakit jiwa sebagaimana kabar yang sempat trending di Twitter. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu alasan atau latar kenapa kabar burung atau kabar bohong itu bisa tersebar dan menjadi trending gitu ya. Memang ya di dalam ilmu hukum pidana ya, dikenal ada alasan penghapusan pidana ya, yaitu yang pertama alasan pembenar dan alasan pemaaf ya, itu menurut kitab undang-undang hukum pidana. Alasan pembenar artinya alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dalam alasan pembenar ini dilihat dari sisi perbuatan objektif. Misalnya tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap pidana mati ya, pasal 50 KUHP itu ya, tindakan seperti ini dapat dibenarkan karena itu atas perintah undang-undang ya kan. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya, subjektif ya. Misalnya lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Pasal 44 KUHP ya. Tadi saya sudah kutip alasan pemaaf itu dapat dilihat dari bunyi pasal 44 ayat 1 KUHP, tidak dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Nah, itu tadi saya hanya mengutip ulang ya. Dalam pandangan atau pendapat ahli hukum Susilo ya, dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkapnya pasal demi pasal halaman 60 sampai 61, sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena satu, kurang sempurna akalnya. Yang dimaksud dengan perkataan akal di sini adalah kekuatan pikiran, daya pikiran dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalnya, misalnya idiot, imbisil, buta tuli, dan bisu mulai lahir. Tetapi orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak. Yang kedua, sakit berubah akalnya yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini, misalnya sakit gila, histeri, sejenis penyakit saraf terutama pada wanita, epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya. Nah, artinya memang di dalam hukum
pidana ya dikenal itu alasan pemaaf ya yang memungkinkan seseorang bisa lepas dari segala tanggung jawab. Nah, sudah banyak contoh kasus ya putusan pengadilan orang yang oleh rumah sakit jiwa, oleh ahli kejiwaan ya, menyatakan bahwa seseorang itu gila atau sakit mental, kemudian dia dibebaskan meskipun dia putusannya bahwa dia telah terbukti secara meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi yang tadi saya katakan bahwa seorang yang sakit mentalnya, sakit akalnya itu tiada dapat dipidana. Nah, itu sehingga banyak ada beberapa kasus yang pada akhirnya dia tetap diproses hukum normal, kemudian pada akhirnya hakim memutuskan bahwa dia memang terbukti bersalah, tapi tidak dapat atau dia dilepaskan atau dibebaskan dari segala sanksi pidana. Nah, dalam kasus Alpian ini sudah semakin terang ya berdasar keterangan hasil investigasi, pemeriksaan, wawancara yang dilakukan oleh tim kesehatan dari Mabes Polri ya, menerangkan bahwa saudara Alpian ini dalam kondisi yang normal, tidak mengalami gangguan mental atau sakit kejiwaan. Nah, dengan demikian proses atau penanganan kasus ini akan terus berlanjut dan saya meyakini saudara Alpian nantinya akan dihukum sesuai dengan pasal sangkaan ya yang telah dikenakan oleh penyidik Polresta Lampung. Saudara AA ini dikenakan pasal berlapis yakni pasal 340 KUH pidana junto pasal 53 KUH pidana subsidiar pasal 338 KUH pidana junto pasal 53 KUH pidana dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Nah, jadi penyidik Polresta Lampung telah menetapkan pasal sangkaan terhadap saudara Alpian ini. Jadi segala kabar yang mengatakan bahwa pelaku penikaman terhadap terhadap Syekh Ali Jaber itu bebas atau dilepaskan dari tahanan Polresta Lampung itu tidak benar adanya. Faktanya adalah ya seperti tadi yang saya uraikan. Demikian pun terkait dengan status atau kondisi kejiwaan yang bersangkutan. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kasus ini kita angkat kembali? Ini merupakan bagian dari pengamanan kita terhadap kasus yang berkaitan dengan penyerangan terhadap ulama. Ini bukan soal tidak kriminal murni. Jadi karena kejadian-kejadian seperti ini ya dengan motif atau alasan gila itu sudah terjadi berapa kali dalam beberapa tahun terakhir ini ya. Sebelum kasus penikaman terhadap Syekh Ali ini sudah ada 5 ya dalam tahun ini gitu ya. Pelaku menyerang ya tokoh-tokoh agama, tapi kemudian dikatakan atau dinyatakan bahwa mereka itu atau pelaku itu adalah gila. Nah, apakah benar demikian? Nah, tidak semua orang tidak bebas untuk menentukan seseorang itu gila atau tidak, gila atau sebaliknya. Tapi itu merupakan wewenang dari ahli kejiwaan, ya, otoritas yang punya kuasa untuk menentukan seseorang itu gila apa bukan, itu dari ahli kejiwaan. Nah, dengan demikian kasus ini semakin terang benderang. Mudah-mudahan proses selanjutnya bisa langsung lancar sehingga kita dapat mengetahui bersama hasil akhir dari proses penanganan terhadap kasus Syekh Ali Jaber ini. Terima kasih. Selamat sore, Elias dan